Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Tiger Supranatural, sumber edukasi supranatural dan spiritual. Pada kesempatan kali ini saya berada di Kota Ponorogo. Setelah tadi dengan Mas Heri, sekarang dengan istri dari Mas Heri, yaitu Mbak Ratna, yang juga mengalami gangguan-gangguan, entah itu gangguan sihir dan jin. Setelah beberapa lama baru mengenal saya, sekitar berapa bulan Mbak ya? Kenal saya 2 bulan ya? 2 bulan lebih. Dan sebelumnya banyak terjadi gangguan dan fenomena gaib yang dialami keluarga dari Mas Heri di Ponorogo ini. Dan singkat kata, kita perkenalkan diri dari pasien saya yang berada di Ponorogo yang untuk kedua kalinya ini. Monggo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna. Saya dari istri Pak Heri. Alamat saya Ponorogo, Mangkujayan. Usia berapa, Pak? 30 30 berapa? 30 ke atas sampai 40. Dari Kota Ponorogo ini saya banyak banyak kisah yang dulu tidak mengenal jadi kenal, sehingga menjadi saudara baru. Semoga tali silaturahmi di Kota Ponorogo dengan sedulur-sedulur saya di sini tetap terjalin sampai akhir hayat. Dan saya interaktif di sini adalah untuk memberikan edukasi tentang terapi gangguan sihir, jin, dan medis Majelis Silaturahmi Tiger Supranatural. Gimana Mbak, awal sampai yang sakit sampai hari ini ada titik kesembuhan, dan semoga kesembuhan ini adalah kesembuhan yang abadi sampai akhir hayat Mbak. Tidak ada lagi gangguan-gangguan gaib. Bisa diceritakan ke pemirsa semua supaya pemirsa di rumah juga bisa ada pencerahan, ada ilmu yang bermanfaat yang bisa diambil. Yang bagus, yang tidak bagus jangan diambil. Monggo, ceritakan awal kisahnya sampai sakit. Waktu itu saya berobat di seorang paranormal gitu ya? Iya, di Nganjuk itu. Tapi di Kota Ponorogo juga? Iya. Terus? Situ pulang dari sana, selang 3 hari saya itu langsung jatuh, maksudnya itu sakit gitu loh, sakit. Semakin sakit? Iya, semakin sakit. Sakit itu di bagian apa? Di asam lambung, di perut, jantung, sama sesak nafas. Kalau enggak gitu di sini, di kaki sama di kepala. Di kepala? Iya. Itu sudah berlangsung berapa lama? Gangguan seperti itu? 3,5 bulan itu saya sakit itu. Tapi kalau yang paling parah itu 2 bulan. 2 bulan terakhir ini? 2 bulan itu enggak bisa ngapa-ngapain, cuma berbaring. Tidur tok? Iya. Berbaring tok di tempat tidur gitu? Iya. 2 bulan terakhir ini? Iya, 2 bulan itu Januari, terus ketika Februari. 2 bulan terakhir ini berbaring terus di tempat tidur, di medis itu apa kan? Vonisnya apa? Kalau medis waktu itu malam hari Senin itu tiba-tiba saya kan sakit sesak nafas gitu, nggak bisa bernafas, terus jantung saya itu sakit. Dan saya pikirnya waktu itu mau meninggal gitu. Terus akhirnya dibawa suami itu ke rumah sakit. Terus di kemudian sana di rumah cuma sakit dikasih selang oksigen yang, ya? selang oksigen. Kalau yang jantung itu gimana katanya yang versinya medis? Jantung itu apa yang diagnosanya dokter itu apa? Kalau diagnosanya dokter di tes pakai alat itu jantungnya itu enggak kenapa-napa, tapi kalau normal ya? Iya, normal. Tapi amat sakit gitu loh. Terus habis itu sudah dari IGD itu cuma bisa dikasih selang sama obat, habis itu pulang.
terus besoknya lagi nggak bisa kemana-mana, terus cuma bisa berbaring toh. iya cuma bisa Terus berbaring, untuk makan minum masih bisa. nggak bisa, cuma makannya cuma sop tok. Habis itu selama 3,5 bulan itu cuma makan nasi sama sop tok, lainnya nggak boleh. Itu berarti harus diet total ya. Iya dia total, ini kalau dimakani lainnya itu selalu apa itu di sini tuh sakit langsung kambuh. Berarti menurut versi medis waktu itu adalah karena lambung ya Katanya lambung, tapi nggak ada penyakitnya, cuma lambung tok. Kalau jantung itu katanya asam lambung naik, tapi rasanya itu kayak ditusuk-tusuk gitu loh. Kalau terus yang medis, yang melakukan terapi ke oknum paranormal atau yang apa, itu Gus, Kiai, bahasa jenisnya apa, versi mereka itu apa? diguna-gunai orang gitu. Bukan Maksudnya ada faktor sihir intinya seperti iya, itu ya. non medis Jadi gitu. orang-orang yang intinya sirik dengki kepada Iya. warga baratnya di sini ya. Iya. Nah terus apa solusi dari mereka ketika Mbak datang ke mereka, itu apa solusinya? Diterapi seperti apa? Bisa diceritakan? Di terapi seperti disuruh air garam itu, terus satu karung itu Satu karung garam, iya, kemudian disuruh. untuk apa itu? Nggak tahu disuruh Disuruh apa? Dibuat apa? Dibuat campuran mandi atau Bukan. ditaburkan ke sekeliling rumah, dibuat campuran untuk di sekelilingkan rumah. di sekitar rumah. Iya. Nah, terus Sama ketika selesai ayam itu ditaburkan itu, apa yang terjadi? Apakah cuma sehat? sehatnya cuma berapa hari ya, 3 hari kalau berapa ya, cuma sebentar. Habis Sebentar. itu Oh berarti sakit deh. selama ini sudah melakukan pengobatan itu Sudah baik di medis mana-mana. maupun alternatif ya. Iya. Sudah bosan ya intinya. Iya, sangat capek sekali dengan hal-hal yang persyaratannya yang amat membingungkan gitu. Tapi ketika setelah ketemu saya dengan terapi-terapi yang saya lakukan, apa kesan dan pesan Mbak Kalau awal kalau sampai yang teman dari saya? awal itu, kalau dari prakteknya Mas Budi itu enggak seperti paranormal lain gitu. Apa? Gimana? Cuma Bisa disampaikan ke dikasih pemirsa? ruqyah dalam bentuk voice gitu, rekaman, Rekaman di sama dikasih herbal. Tapi sekali mendengarkan ruqyah itu langsung reaksinya itu kan cuma luar biasa. lewat hati aja ya. Iya. Makanya. Waktu itu langsung saya merasa kesakitan luar biasa. Nah, ketika Nggak. kesakitan itu apa yang si jin itu ngomong atau gimana, berontak atau gimana? Iya, rasanya itu kayak berontak, marah. Saya Tapi sering Mbak itu- nangis, tapi nangis Mbak itu sendiri, merasa? tapi saya tidak tahu apa. Tapi Mbak waktu itu masih sadar atau sudah di luar kontrol? Masih dalam batas, yang pertama itu masih dalam batas Sadar ya, masih- iya, masih bisa. Masih Yang bisa kedua mengontrol itu lah, saya istilahnya. mulai tidak bisa, yang rekaman yang 2 kali mendengarkan itu saya mulai tidak bisa kontrol bisa lagi. mengontrol, sudah lepas kontrol istilahnya ya. Iya, Tapi ada yang jaga ya, Mas Heri juga Iya. ikut jaga ya. dijaga suami itu. Setelah mendengarkan audio di HP yang saya kirimkan, itu ada berapa kali mendengarkan itu sampai akhirnya banyak yang terlepas dari belenggu-belenggu sihir ini. Kalau saya sekali mendengarkan itu terus 7 kali itu baru enakan. Tapi setelah yang 7 5 kali sudah merasa enteng, tapi saya dengarkan terus gitu. Akhirnya alhamdulillah. Biasanya terapi Tuh. yang Mbak lakukan secara mandiri itu dilakukan jam-jam berapa? Malam atau Sewaktu-waktu itu, sewaktu-waktu saya mendengarkan kelihatan agak sakit itu, saya cepat-cepat mendengarkan. Alhamdulillah penyakitnya itu berkurang. Awalnya itu suami itu tidak percaya kalau mendengarkan rekaman audio ruqyah itu, ya. ada
reaksi gitu itu ya. reaksi saya nangis-nangis. Itu suami itu nggak percaya tuh. Saya kira suami nyoba sendiri, akhirnya dia ikut kesakitan itu. Berarti Mas Edi juga ikut merasakan efek dari pengobatan jarak jauh hanya dengan menggunakan audio Iya, ya. benar. Nah, setelah 5-7 kali melakukan terapi mandiri, kemudian dengan mengkonsumsi herbal-herbal sunnah produk dari komunitas saya, apa yang dirasakan? Alhamdulillah penyakitnya itu berkurang, jadi enteng. Awalnya saya sesek sekali sama dikasih obat-obatan medis itu, saya kan takutnya efeknya kan banyak. Soalnya pernah sekali minum, saya dikasih minum sana itu sampai 11. Oh, dalam sekali minum 11 tablet? Iya, saya Oh, minum itu. Itu untuk berbagai macam keluhan yang Mbak alami dari Iya. 11 tablet ini? Saking pengennya saya sembuh itu. Soalnya rasanya itu sakit, dan waktu itu saya nggak mau diopnam karena banyaknya kasus corona waktu itu. Oh iya, betul. Ya. Oh, berarti Mbak ini sakit itu setelah ada wabah corona atau sebelum? Januari kemarin setelah corona itu, Sebelum. Januari, Februari, Maret ini, terus alhamdulillah April ini banyak perubahan. Alhamdulillah bisa aktivitas, bisa. Awalnya saya nggak bisa ngapain, cuma tidur, aktivitas cuma berbaring, sholat pun juga berbaring. Ibadah itu masih harus apa ya, kayak sholat itu berat sekali, jadi Males harus gitu ya? sama gak enak, rasa gak enak gitu loh buat sholat, buat ibadah gitu. Mau ngaji aja saya sampai nangis itu, soalnya kayak seperti benturan gitu loh. Oh, ada benturan mau ibadah dengan yang ada di tubuh Sulit ya? gitu. Dan Alhamdulillah setelah mengkonsumsi itu perubahannya banyak banget sudah ya? banyak sekali. Sekarang sudah 95%. 95%. Alhamdulillah tadi dikasih langsung Oh iya, enteng. tadi Mbak Ratna ini saya terapi dengan terapi rendang kaki sehari itu tadi pagi dan sore ya dia. Iya. Nah, apa yang dirasakan ketika Mbak itu melakukan terapi rendang kaki yang saya andalkan untuk pengobatan sihir dan jin serta medis? Awalnya tadi kalau lihat Mas Budi sama suami itu terasa marah, nggak suka gitu. Oh, ketika saya datang ke sini sama suami, Iya. Mbak tidak suka melihat kehadiran saya. Iya, kerasa panas di. Oh, panas. Iya. Padahal kan saya nggak bawa apa-apa ya, cuman bawa tongkat ini tok kan. Iya. Terus kemudian ketika saya sama suami masuk, mempersiapkan es batu dan segala macamnya. Saya mulai ketakutan waktu itu. Oh, ketika saya masuk rumah ketakutan apa ya? Iya, khawatir gitu. Saya kayak gelisah gitu loh, nggak nyaman. Nah, terus ketika gak nyaman itu pas Mbak terapi rendam kaki itu tambah gak nyaman ya? Ini kontroversi, bener nggak, takutnya kayak oknum sebelumnya itu kayak ini ditipu nggak, kok pakai es batu gitu. Nah, berarti Nggak yang terapi seperti es yang batu, lain gitu. terapi yang es batu sama serbuk yang dicampur itu baru pertama kali ya? Iya, baru pertama kali. Belum ini. pernah ada yang seperti saya ya? Sama sekali belum pernah. Jadi kesan Mbak itu dari pengobatan saya tidak ada kesan-kesan mistis. Nggak ada sama Nggak ada ya? sekali. Yang ada cuma disuruh ibadah, sholat dalam keadaan wudhu sambil mendengarkan ruqyah, terus sebelum Nah, minum ketika herbal rendam disuruh berdoa. Kaki tadi, apa yang dirasakan di kaki tadi? Kayak panas, kayak ada pemirsa. strumnya gitu. Nah, itu es batu sama serbuk khas terapi rendam kaki ala saya. Es batu itu ada 2, sama serbuk, sama air secukupnya. Yang terasa adalah sakit, Iya, sakit kayak kayak kesetrum itu. kesetrum. Padahal saya tidak ada memakai Nggak ada. sandal-sandal Iya. listrik seperti yang banyak beredar di sosial media. Saya tidak ada melakukan trik-trik sulap, trik-trik apalagi pembedahan publik. Tidak ada. Apalagi saya adalah ketua dari Forum Pemburu Alam Gaib Indonesia di PJ Bondowoso. Nah, tentunya semua pemirsa sudah tahu siapa ketua umum dari FPAGI di Indonesia, yaitu Bang Haji Muhammad Ridwan.
Ya tentunya beliau adalah sangat intens untuk memberantas para normal yang banyak melakukan penipuan, pencabulan, dan segala macamnya. Yang intinya paranormal yang kalau di Bondowoso dikenal dengan istilah sansipak. Nah, ketika selesai rendam kaki yang pertama, itu sampean masih sadar nggak ketika tadi saya terapi dengan tongkat ini, Itu ya tadi merasakan kesakitan, dia apa coba diceritakan ke pemirsa? kalau sekali masuk itu di kaki kayak kesedot, nggak ada rasanya dingin sama es itu, langsung Es menjalar. batu 2 itu Iya. tidak terasa dingin sama sekali ya. Nggak dingin, cuma yang ada itu kayak kesetrum, kesakitan sekali. Setrum kesakitan Iya. itu tandanya ya, saya di rumah itu tandanya adalah peredaran darah dan saraf-saraf yang ada di kaki itu tidak bekerja secara normal. Jadi intinya kesehatan itu bisa normal adalah dengan peredaran darah itu kembali normal seperti biasa, sehingga setelah peredaran darah lancar, kinerja dari organ-organ tubuh kita menjadi normal kembali, dan insya Allah dengan itu normal kita menjadi sehat. Kemudian apa Mbak setelah beberapa saat rendam kaki yang pertama? Itu sini saya merasain dari ujung ini kaki Dari kaki sampai naik, ke tengkuk itu hangat naik ke gitu. sini ya, ke punggung Iya, ya. itu hangat. Itu terasa kayak setrum banget ya. Kayak hangat gitu loh, hangat tapi ada gimana ya, kayak Gemet-gemet. iya, Itu kayak enak gitu loh. berlangsung selama berapa menit seperti itu? Sampai esnya itu menjadi, Sampai Tadi- es batunya habis ya. iya, kalau yang pertama itu gitu, tapi nggak kuat kalau lama-lama gitu. Nanti kalau dicabut lagi sakit lagi, kesakitan yang Itu seolah sakitnya biasa. kayak disilet-silet atau gimana Mbak? Sakitnya seperti punya luka yang menganga Kayak itu, luka terus yang dikasih menganga. setrum gitu loh. Sakit Pedih sekali. berarti ya. Iya. Perih berarti ya. Iya. Nah, setelah terapi yang pertama rendam kaki tadi pagi, kemudian dilanjutkan setelah itu sore harinya. Nah, ketika sore harinya apa yang dirasakan? Apakah sakit seperti semula? Sudah mulai Di awal berkurang. sudah Kalau mulai yang berkurang. kedua itu sudah mulai berkurang, tapi dari ujung kaki sampai sini Naik ke kepala. naik ke ubun-ubun sini. Ubun-ubun. Iya. Naik ke ubun-ubun, asalnya itu panas sekali. Sama sekali. Nah, ketika tadi merasakan dari tongkat ini, apa yang dirasakan? Kesakitan gitu, Ada cuma disentuhkan, bukan ditekan ya. bukan. Ya, pemirsa, ini adalah tongkat galih kelor, dan bagi bangsa jin pembawa sihir, galih kelor itu adalah sesuatu yang sangat ditakutkan, ditakuti, menjadi racun bagi bangsa jin yang membawa sihir. Dan saya selalu membawa ini dalam setiap kali pengobatan, dan tidak ada unsur-unsur mistis di dalamnya. Ini adalah Iya, sama sekali sebuah enggak ada. tongkat asli buatan dari seorang pengrajin di Kabupaten Jember. Sekalian promosi. Nah, ketika beberapa saat tadi sore, terus saya kasih kapsul yang namanya suplemen ruqyah. Itu apa yang dirasakan setelah konsumsi suplemen ruqyah? Sini enteng, Enteng tadi ya. di perutnya enteng, terus sama dikasih Oh iya, itu lupa saya tadi. air itu. Yang tadi itu yang pertama adalah pustul hindi. Pustul hindi itu adalah kayu dari tanah India. Nah, itu memang disunahkan juga oleh Rasulullah. Itu namanya, ada di saya itu ada pustul hindi yang berupa essential oil, ada yang serbuk juga ada. Tapi saya lebih sering memakai terapi yang memakai pustul hindi essential oil karena lebih cepat reaksinya. Iya Pak, ketika tadi minum pustul hindi dicampur air hangat, Muntah ya tadi, rasanya apa rasanya? Pahit. kayak racun gitu. Oh, kayak racun. Kalau di sini saya ngerasa seperti yang di dalam itu racun gitu loh. Oh, sampai yang di Kayak dalam nolak gitu. merasa ya. Iya. Merasa kalau Kayak yang diminum nolak. itu ya. Nah, itu lagi pemirsa di rumah, bahwa herbal-herbal sunnah itu bagi bangsa jin pembawa sihir adalah racun yang sangat menyakitkan bila dikonsumsi. Jadi monggo sedulur semua, kembalilah kepada pengobatan-pengobatan yang disunahkan oleh Rasulullah
baik itu bekam, baik itu terapi dengan menggunakan herbal sunnah dan segala macamnya, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang tidak melenceng. Dan setelah minum itu terasa enteng juga Pak ya? Alhamdulillah sekarang saya enteng, dan pengobatan ini seperti di luar nalar itu. Iya. Pengobatan saya ini di luar logika istilahnya. Iya. Cuma. Dan gimana tanggapan sampean ketika pertama kali ketemu saya dengan style saya seperti ini? Apakah menunjukkan saya seorang paranormal? Enggak, saya awalnya itu enggak percaya gitu. Oh, awalnya ketika ketemu saya? Iya, enggak percaya, kayak ragu gitu. Oh, karena penampilan saya seperti ini ya, tidak seperti dukun-dukun yang pakai gelang, pakai kalung yang itu yang trik gitu ya. Saya tetap pakai inilah seadanya, jam tangan. Iya, dan di sini enggak ada yang namanya seperti kembang-kembang itu terus dan sebangsanya sama sekali enggak ada. Dulunya berarti ada pengobatan yang memakai media-media seperti itu? Ada. Oh, ada ya. Alhamdulillah semakin dekat disuruh ini suruh seperti dalam keadaan suci, wudu gitu, mendengarkan itu, jadi malah alhamdulillah sangat amat membantu. Oke. Coba Mbak sampaikan sepatah dua kata kesan dan pesan tentang pengobatan saya dan apa yang harus saya perbaiki, ya tentang kritik dan saran sampean untuk saya ke depannya agar saya lebih baik ke pasien tentang terapi-terapi yang saya lakukan. Monggo mau kritik apa aja silakan, semuanya untuk kebaikan saya ke depan. Dari awal ketemu Mas Budi itu, dari ini tadi tuh penyakit, dari penampilannya itu saya tidak yakin gitu. Tidak yakin kalau saya itu berkecimpung di supranatural. Iya gitu. Akhirnya setelah dibantu dengan pengobatan ini dan tanpa media apapun, cuma air es batu 2 itu aja, alhamdulillah langsung bereaksi amat menyakitkan gitu loh. Tapi enteng, setelahnya itu sangat dan enteng sekali. Tadi ketika buka puasa langsung enak makan. Iya, langsung makan banyak. Biasanya kalau saya makan itu cuma separuh, kalau enggak cuma 1/4 itu. Soalnya dibatasi, saya enggak boleh makan kenyang. Selalu iya. Kalau enggak pengaruh saya muntah, terus sakit lagi. Iya, kepupnya itu kebuang air besar. Iya. Iya, Pak. Sulit. Enggak sulit, seperti encer diare gitu loh. Jadi enggak boleh alhamdulillah yang tadi sehat seger waras. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau disampaikan? Coba saja yang sakit seperti yang saya alami, kalau ke medis enggak ada, kalau kita sudah periksa ke dokter dan dokter bilangnya baik-baik saja, berarti ada sesuatu yang kalau saya sarankan ke tempatnya Mas Budi. Itu aja, bener-bener sunnah gitu loh, maksudnya disuruh mendengarkan ruqyah, dikasih herbal dan tanpa apapun, cuma itu saja. Alhamdulillah. Udah, itu aja. Kalau kritiknya apa ya, pasiennya terlalu banyak. Harus antri. Iya, saya memang saya lebih suka itu datang ke rumah pasien langsung daripada pasien datang ke rumah saya. Karena apa? Karena di tempat pasien itulah itu adalah sumber dari penyakit itu ada. Kalau misalkan itu memang murni dari faktor sihir dan jin, ya pastinya sihir dan jin itu berpusat di rumah pasien. Makanya saya sarankan kepada teman-teman seprofesi saya yang berkecimpung di pengobatan alternatif, ya sebaiknya datangilah pasien-pasien Anda ke rumah sekalian silaturahmi untuk menambah saudara
dengan banyak saudara, banyak rezeki, insya Allah seperti itu ya. Iya. Ada lagi yang disampaikan? Ada lagi, jangan takut untuk ternyata Mas Budi orangnya baik gitu. Gitu. Iya. Terus ada lagi? Sudah. Udah. Semoga banyak pasien yang terbantu dengan kehadiran Mas Budi dan kawan-kawan lain yang ada di komunitasnya. Saya amat sangat berterima kasih dengan Mas Budi. Awalnya sekitar 3 bulan setengah itu saya tidak bisa ngapa-ngapain, aktivitas cuma terbaring, dan saya cuma mengandalkan suami. Alhamdulillah sekarang sudah bisa aktivitas kembali normal lagi. Alhamdulillah, ternyata sehat itu yang utama. Terima kasih untuk Mas Budi, saya dan suami sudah dibantu. Ada yang sudah disampaikan lagi? Ya, oke. Ya pemirsa channel YouTube Tidur Supernatural, demikian yang bisa saya sampaikan tentang kisah testimoni pengalaman dari Mbak Ratna dari Kota Riau Ponorogo. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk sedulur-sedulur semua di Nusantara maupun di luar negeri. Dan saya dari Kota Ponorogo mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima di bulan Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.